Halo, selamat pagi anak-anak. Baik, Bapak akan melanjutkan materi kedua tentang memfaktorkan persamaan kuadrat. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk A yang tidak sama dengan 1 ya. Jadi A-nya tidak sama dengan 1. Berarti bentuknya seperti ini ya. Kita tunjukkan A-nya. Kalau A-nya sama dengan 1 berarti A-nya tidak perlu diperlihatkan ya. Contohnya ini 2 ya. Untuk kemarin 1 di depannya tidak perlu ditulis, kalau dia selain 1 kita tulis ya. Nah seperti ini. Contoh pertama adalah 2x kuadrat tambah 5x tambah 3 sama dengan 0. Nah caranya tidak jauh berbeda dengan memfaktorkan untuk A sama dengan 1. Cara pertama kita harus mencari dua buah bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya B tetap sama ya. Sedangkan yang ini sedikit berbeda. Kalau dua bilangan tersebut dikalikan, hasilnya adalah A kali C ya, AC, A kali C. Kalau sebelumnya cuma C, sekarang menjadi A kali C ya. Ini perbedaannya. Ingat di sini. Nah, langkah pertama juga sedikit berbeda. Di sini untuk A-nya 2 ya, berarti kita tulis dulu 1/2. Kalau A-nya 3 berarti 1/3, kalau A-nya 4 1/4 dan seterusnya ya, tergantung A-nya. Tapi di sini tetap 1/2, 1/3 dan seterusnya. Kemudian di sini juga kalau di sini 2, di sini juga 2x. Kalau di sini 3 berarti 3x dan seterusnya. Di sini juga seperti itu ya, 2x 2x. Nah, ini langkah awalnya. 1/2 di sini sesuaikan dengan di sini. Baru kita tentukan P dan Q-nya sekarang. Ingat, kalau dijumlahkan hasilnya B. B itu di depan X berarti 5. Kalau dikalikan dia hasilnya AC, A kali C. A-nya 2, C-nya 3, berarti 2 kali 3 berapa? 6 ya, 2 kali 3 6. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya ya. Berarti angkanya adalah 2 dan 3. Pas ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5, 2 dikalikan dengan 3 sama dengan 6. Pas. Berarti kita sama saja caranya, kita tulis di sini positif 2 dan di sini positif 3. Mudah ya. Langkah berikutnya adalah kita cari faktor yang mudah dikalikan dengan setengah ini. Ya, yang mudah kan ini ya. Ini lebih mudah. Kenapa? Kalau kita kalikan dengan setengah, setengah kali 2x berarti menjadi x ya. Ya, setengah. 2-nya bisa dicoret. Berarti tinggal 1 kali x, x. Kemudian ditambah, ini juga setengah kali 2. Ingat kalau bentuk seperti ini distributif ya. Setengah kali 2x kemudian ditambah setengah kali 2. Setengah kali 2x dapat x, setengah kali 2 berarti 1 ya. Nah ini bentuknya sederhana. Yang ini tetap ya, 2x tambah 3 sama dengan 0. Nah kenapa dipilih yang di depan? Karena lebih mudah kalau dikalikan. Nah yang di belakang lebih sulit. Coba kita kalikan yang ini. Setengah kali 2x sama dengan x, betul. Setengah kali 3, ini jadinya 3/2 ya. Kalau setengah kali 3 itu ada pernya, sulit sekali. Makanya dipilih yang di depan saja, disederhanakan. Nah kalau bentuknya sudah tidak ada per seperti ini,
Sekarang tinggal cari saja nilai x-nya. Caranya x tambah 1 sama dengan 0 atau 2x tambah 3 sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, yang ini mudah kan? X sama dengan positif 1-nya dibawa ke kanan menjadi negatif 1. Kalau yang ini positif 3-nya dulu dibawa ke kanan, 2x-nya tetap positif 3 menjadi negatif 3. Ingat, kalau 2x berarti mencari x-nya dibagi. Ya. Menjadi akar-akarnya adalah negatif 1 dan negatif 3/2. Jelas ya? Tidak terlalu sulit Bapak rasa, cuma ada perubahan sedikit di sini dan ini ya. Jangan sampai lupa. Contoh berikutnya, misalkan kita punya 3x kuadrat tambah 5x kurang 12 sama dengan 0. Ingat, yang pertama kalian cari dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya adalah B ya, B di depan x ini 5. Kalau dikalikan kali, hasilnya adalah yang ini. Yang ini 3 kali negatif 12, A kali C kan. 3 kali negatif 12 berapa? Negatif 36. Seperti itu ya. Nah, gimana sekarang mencarinya? Ya. Kalau dirasa sulit mencari angka-angka ini, ingat kalian cari faktor dari yang di sini, 36 ini. 36 berarti 1 kali 36 kan. Kemudian berapa lagi? 2 kali 18. Kemudian 3 kali 12. Kemudian berapa lagi? 4 kali 9. Ada lagi? K1 ada 6 kali 6 ya. 6 kali 6. Berarti angka-angkanya hanya sekitar ini saja. Kita tinggal atur sekarang biar sesuai dengan ini ya. Berarti angka yang sesuai adalah negatif 4 dan 9 ya. Kita gunakan yang ini, negatif 4 dan 9-nya. Agar dia hasilnya 5, berarti di sini negatif, di sini positif. Agar hasilnya negatif, berarti di sini negatif 4, di sini 9. Pas ya. Negatif 4 tambah 9 hasilnya 5. Negatif 4 kali 9 hasilnya negatif 36. Nah, untuk mencari positif negatifnya, menentukan angka-angka ini, kalian harus latih sendiri ya, biar mudah mencarinya. Bagaimanapun caranya boleh. Ingat, langkah berikutnya adalah membuat pernya dulu. Per 3, kemudian di sini 3x, di sini juga 3x sama dengan 0 kan. Itu langkah pertamanya ya. Kalau di sini 2, di depan x kuadratnya 2, berarti 1/2, 2x, 2x. Kalau di depan x kuadratnya 3, berarti 1/3, 3x, 3x. Kita sudah temukan tadi P dan Q-nya. Negatif 4 dan 9. Positif 9. Nah, angka berikutnya kita cari yang sederhana ya. Yang mana bisa disederhanakan. Yang gampang kan yang di belakang ini ya. Yang gampang di belakang ini. Yang di depannya kita tulis ulang saja. Ya. 3x kurang 4-nya kita tulis ulang. Kemudian yang ini
1/3 kali 3x berarti 3-nya bisa dicoret kan, masih 1 kali x hasilnya x. Kemudian 1/3 kali 9, nah ini 1 kali 9, 9 dibagi 3 ya, baru sama dengan 0. Nah sekarang sudah hilang pernya kan, pecahannya sudah hilang, kita tinggal menentukan x-nya. Caranya ini disamakan dengan 0 atau yang ini x tambah 3 yang samakan dengan 0. Yang ini negatif 4 nya kita bawa ke kanan, ini tetap dulu negatif 4 jadi 4. Kemudian x nya ingat 3x berarti mencari x dibagi ya, seperti itu. Kalau dia 3x berarti bagi 3, kalau dia 2x seperti ini tadi bagi 2. Yang ini x sama dengan positif 3 bawa ke kanan, negatif 3, selesai ya. Ini x nya 3/4 atau x nya negatif 3. Mudah ya. Untuk memfaktorkan kalian harus banyak-banyak berlatih, banyak-banyak berhitung seperti ini untuk menentukan P dan Q nya, dan caranya tidak terlalu sulit kepada saya. Nah, kapan memfaktorkan ini digunakan? Ketika P dan Q mudah ditentukan ya, ditentukan. Kalau P dan Q nya mudah ditentukan, kita gunakan cara memfaktorkan ini untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Tapi kalau tidak mudah atau sulit menentukan P dan Q nya, P dan Q itu ini ya, kalau dijumlahkan hasilnya B, kalau dikalikan hasilnya AC. Kalau sulit menentukan P dan Q ini, misalnya contoh ini bisa kalian coba sendiri ya, dengan cara memfaktorkan. Coba tentukan akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat tambah 2x kurang 1 sama dengan 0 ini. Kalau sulit kita gunakan cara yang lain. Seperti ini sulit kalau kita faktorkan. Kita gunakan cara yang lain adalah dengan kuadrat sempurna atau dengan rumus kuadrat yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Baik, rasa cukup untuk ini. Selamat pagi.